Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wasfi mardana wasahi adsadana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan ibu-ibu, bapak-bapak hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Pada kaji yang lalu kita sudah atau sedang membicarakan adab julus fil masjid, katanya, atau adab dukhul fil masjid, adab masuk ke dalam masjid, katanya. Apa saja yang mesti kita lakukan kalau kita sedang berada di masjid, dari mulai masuk sampai nanti pulang lagi, gitu. Kita sudah bahas banyak yang kita bisa amalkan, banyak yang bisa kita kerjakan selama kita di dalam masjid, gitu.
baik sholat, doa, munajat dan lain-lainnya. Nah, malam ini kita akan mengkaji lebih lanjut ada wirid yang dibiasakan termasuk di masjid. Kayak apa wiridnya? Silakan dibaca. Gitu. Halaman 62 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuwattilu tadbirika amronaka fi jami'i yawmika katadalaka bima farqamuka tasirika wa tantarisa minan ta'awudi bisuhatillahi ta'ala Al-alim. Al-alim. minat ta'awudi bisuhatillahi ta'ala alimi biyawmika wa tanwil khair bijami'i kal muslimina wa ta'azamu alla tashtagila bijami'i naharika illa bido'atillahi ta'ala wa ta'ziba fi qalbika ta'atillati taqdiru alaiha wa tahtaru afdalaha wa tata'ammala tahiyata asbabiha litastawila biha wa la tada'anka tafakkura fi kulli adali wa hulul mautil khatifil amali wa hulul amri anil ikhtiyari wa husulul hasrati wan nadamani Iktirar. Iktirari. Iktirari wal yakun min tasbihatika wa asyarika asya'atuka wa sya'ul kalimati ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asaniyata la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asalisatu la ilaha illallah wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ar-rabi'ah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisat Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. As-sadisatu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. As-sabi'atu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluka at-taubata wal maghfirata. As-saniyata Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali wal ikram Jal jaddi wal wala yanfa'ul dzal jalali wal ikram jal jaddi min kal jad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Al-ashirah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimati imani ata marratin aw sab'ina marratin aw asharati marratin wa huwa aqalluhu liyaqulal majnun bi anta wa lazim hadhil awrada wa la tatakallama qabla tulu'i syamsi fatil khobar anna dhalika afdalu min I'taq ila
طلوع الشمس من غير أن يتخلل له كلام. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana isinya? Kita coba pahami. Isinya tentang wirid. Jadi kita diminta punya wirid, punya kebiasaan yang dilazimkan setiap hari, lebih-lebih setelah sholat subuh. Nabi Muhammad kalau habis subuh nggak langsung pulang, beliau berzikir, memperbanyak wirid sampai waktu isyraq. Ada isyraq kan? Isyraq atau suruk sama itu. Jadi dari subuh, selesai sholat subuh berjamaah, Nabi membaca zikir, doa, munajat, tilawah, itu sampai isyraq tiba gitu. Nah, seperti apa isinya? Ini dia. Gitu. Wa turattibu bitadbirika, dan engkau menertibkan, ditertibkan. Bitadbirika, dengan pengaturanmu, diatur katanya. Auradaka, pada wiridanmu, ada wiridan. Fi jami yaumika, di semua harimu katanya. Litatadaraka bihi, supaya engkau dapat menyusul katanya. Dengannya, dengan wirid itu katanya. Ma farata min taksirika, apa-apa yang lengah dari kelalaian kamu. Mungkin dulu waktu masih bujangan, masih remaja, kadang kurang zikir, kurang doa, kurang munajat, kadang-kadang sholat telat dulu. Kekurangan itu ditambal, ditutupi dengan kemauan atau kesediaan kita berzikir habis sholat subuh katanya. Wa tahtariza minat ta'arrud katanya, dan dapat memelihara dari menawarkan diri lisuhtillah, kepada kemurkaan Allah Ta'ala al-alim, yang pedih, fi yaumika, pada harimu itu katanya. Jadi jangan sampai kita seolah-olah menawarkan minta diazab tuh, minta disiksa. Makanya mesti ada aurat, mesti ada wirdul yaum, ya, wiridan harian. Wirid harian. Apa itu wirid? Wirid adalah zikir yang disenantiasakan, zikir yang dilazimkan, zikir yang dibaca secara teratur gitu. Pertanyaannya, mana dalilnya? Gitu. Kita disuruh zikir Quran gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi nggak disebut sebanyak-banyak, bisa 10, bisa 100, bisa 200, bisa 1000. Makanya suruh diatur wirid itu gitu. Jelas? Terus ada hadis lain, ada jawabannya. Bapak lihat kitab Riyadhus Shalihin, Ibu lihat kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis, man nama an hizbihi, siapa yang ketiduran dari membaca hizib. Hizib itu wirid yang disenantiasakan. Misalnya Bapak Ibu udah biasa kalau habis Isya ada wiridan, baca Quran, misalnya Al-Waqi'ah, Al-Muluk misalnya. Tiba-tiba karena pulang sudah malam, capek seharian kerja, capek pulang tidur, habis sholat Isya bleksek. Apa bleksek? Langsung begitu ini langsung tidur. Jadi ketinggalan tuh wiridnya. Nah, kata Rasulullah, siapa orang yang biasa membaca hizib gitu pada malam hari terus ketiduran, nah dia baca pada siang hari, sama dengan pahalanya seperti membaca malam hari gitu. Berdasarkan hadis itu ada wirid tuh, ada wirid harian tuh, yang disenantiasakan. Nah, wiridnya ada berapa macam? Ada 10 ya.
Ada 10 macam. Nah, yang pertama nih. Jadi Imam Ghazali bukan ngarang, ya. Tapi memang ada rujukannya gitu. Buat apa kita wirid gitu? Tadi tuh menutup kekurangan selama masa-masa lalu gitu. Dulu mungkin pernah sholat telat waktu masih remaja, mungkin juga lupa baca doa. Sekarang nih ada kesempatan diisi dengan zikir dan wirid itu. Wa tanwil khair, dan engkau berniat berbuat kebaikan. Lijamil muslimin, kepada semua muslimin. Jadi kita diminta untuk berniat baik kepada setiap orang muslim. Bahkan kepada semua manusia. Gitu. Bukan cuma muslim, semua manusia. Wa ta'zamu, katanya, dan engkau mengazam itu bercita-cita, Allah tashtaghilla fi jamin harika, tidak akan bekerja atau sibuk pada sepanjang harimu illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan taat pada Allah. Ini ya, sebelum kesini dulu dinasihati itu sama Imam Ghazali, pesan apa pesannya? Satu, tidak berniat tidak baik. Niatnya baik. Kenapa? Karena umur lama-lama makin habis nih. Sekarang kan hari-hari terakhir tahun 1444 kan. Sekarang sudah hari-hari terakhir bulan Dzulhijjah. Nanti Selasa sore habis asar itu akhir tahun gitu. Akhir tahun 1444. Begitu Selasa malam Rabu maghrib udah awal tahun tuh. Apa maknanya? Kalau masuk tahun baru meninggalkan tahun lama, umur kita makin kurang jatahnya. Maaf ya Pak. Ya makin kurang. Kalau makin kurang, orang yang bijaksana makin siap dia menghadapi Allah. Bukan makin singit. Ya, niat baik tuh. Yang kedua, itu memanfaatkan waktu secara maksimal. Waktu secara optimal. Waktu mahal. Umur bukan makin nambah nih, makin habis. Setuju nggak? Iya, jumlahnya makin nambah, jatahnya makin kurang. Karena jatahnya makin kurang, ya dipakai dong untuk hal-hal yang produktif. Tuh. Diisi dengan amal-amal produktif. Apa tuh amal produktif? Amal yang pahalanya besar, gitu. Amal yang kalau kita kerjain balasannya besar, gitu. Nah, apa tuh balasannya? Satu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kamu, katanya, meraih ampunan dari Tuhanmu. Jadi cari amal yang kalau kita beramal dapat ampunan. Tuh, ampunan. Apa contohnya amal yang kalau kita kerjain dapat ampunan? Sholat, ngaji, berbuat baik, nolongin orang, berbagi pada orang lain. Itu gitu. Yang kedua, wal jannah. Amal yang kalau kita kerjain menghasilkan surga gitu.
Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga katanya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mesti gini nih, ya. Tuh kata Imam Ghazali itu, gitu ya. Wa taqsid fi qalbika at-ta'at, dan bermaksud dalam hatimu katanya melaksanakan berbagai taat. Tuh. Jadi Bapak Ibu mesti punya agenda. Besok pagi saya mau ngerjakan ini sampai mau tidur lagi. Bagus banget Imam Ghazali. Jadi nggak kosong. Maaf ya, nggak ada nganggurnya. Tuh, mesti punya agenda. Ibu-ibu bilang agenda kerja, saya kerja apa? Misalnya, ibu di rumah juga kerja juga. Beneran nggak ibu? Enggak. Ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bilang, ya Rasul, kenapa yang diwajibkan sholat Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa. Gitu. Kenapa yang diwajibkan jihad cuma laki-laki? Kami juga bisa jihad. Gitu. Kata Nabi, kamu ngurus keluargamu itu jihad. Tuh. Jadi kalau ibu misalnya tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi ibu ngurus keluarga, itu jihad juga. Tuh, kedengeran ya? Tuh. Banyak. Jadi jangan malu. Jadi ibu, bapak punya kesempatan luas nih, bikin agenda kerja. Dari mulai melek mata sampai merem lagi. Nah Imam Ghazali itu nyusun buku Bidayatul Hidayah itu ngajarin bagaimana mengisi waktu dalam 24 jam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi sampai tidur. 24 jam diajarin sama Imam Ghazali. Maka bagus nih buku. Menurut saya sih. Wah katanya emang hidup ibadah melulu. Kalau bisa seluruh hidup itu ibadah semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau semuanya buat Allah, tuh 100% buat Allah, tuh hidup jadi bernilai, hidup jadi bermutu. Saya pernah bilang kan, misalnya kita hidup 80 tahun nih di dunia nih, dibagi akhirat 80 sedikit ya. Bapak udah berapa tuh? Jangan 80, 100 aja deh. Hmm. 100. Iya kan? Di dunia 100 tahun. Di akhirat tidak terhingga. 100 dibagi tidak terhingga 0. Masih ingat nggak? Lupa kali matematik. Aljabar dulu, aljabar. 100 dibagi tidak terhingga 0. 0 itu tidak bermakna, tidak signifikan gitu. Kalau begitu hidup di dunia dibandingin di akhirat nggak ada maknanya. Lah agama diturunkan untuk mewarnai supaya bernilai, bermutu, tuh, supaya bermanfaat, tuh. Bisa tangkap nggak tuh? Supaya bermakna, valuable life katanya. Hidup itu bernilai, bermanfaat. Kalau kepengen bernilai, ini mesti satu nih. Setuju nggak? Banyak kan mana 1 sama 0? Takut amat mungkin. 1 dong. Kalau pengen 1, ini syaratnya. Ini yang 100 mesti dirubah jadi tidak terhingga, ditransformasi tidak terhingga. Jadi 1, kalau 1 signifikan, bermakna. Tuh. Jadi itu bermakna
Supaya hidup itu bermakna, agama diturunin, diajarin sama Allah melalui Quran, dicontohin sama Nabi Muhammad. Tuh. Kalau kepengen hidup bermakna, satu isinya nah gitu. Tadi tuh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Bermakna semua tuh. Jelas? Gitu. Nih, itu sebabnya Imam Ghazali dengan sangat baik menyusun kitab Bidayahul Hidayah. Tuh, kalau bisa sepanjang hidup kita itu buat Allah semua, gitu. Jelas? Nah, nih bikin agenda kerja. Kalau ada agenda kerja mesti ada tujuan dong, betul nggak? Hidup mau kemana nih? Hidup ini kan cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, dalam rangka melaksanakan ibadah bakti pada Allah, kita bikin tuh. Orang kalau punya agenda kerja, punya tujuan. Punya tujuan ibadah. Nah, kalau bahasa lebih bakti pada Allah tuh. Tuh, bakti. Jadi kalau punya tujuan supaya bisa hidup ini bernilai, bermakna, mesti ada program dong. Saya mau ini gitu. Bisa tangkap nggak? Jadi agama ngajarin maju. Jangan asal hidup. Kalau asal hidup nggak punya target namanya. Jangan marah ya. Ya saya udah tua mau cari apa? Oh enggak. Setiap orang mesti punya tujuan. Mesti punya target yang dicapai. Apa itu? Saya mau ketemu Allah Tuh. Kedengeran nggak? Emang bisa ketemu Allah? Bisa dong. Kan sudah ada faktanya. Nabi Muhammad bisa ketemu Allah. Tuh. Mana ayatnya? Gitu kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari kiamat banyak orang wajahnya berseri-seri, sumringah. Bahasa apa sumringah? Kenapa katanya? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya, ketemu Allah dia. Apa iya orang bisa ngeliat Allah? Tadi ayatnya. Nanti Bapak baca kitab Sahih Bukhari kan punya kan? Dalam kitab Sahih Bukhari itu pada bab tentang waktu sholat itu Nabi Muhammad pernah pesan, kamu satarawna rabbakum katanya, kama tarawnal qamar lailatal badar. Kamu bakal bisa melihat Tuhanmu persis seperti engkau melihat bulan purnama yang begini terang benderang. Berdasarkan hadis itu, Sahih Bukhari itu, maka orang bisa melihat Allah gitu. Dan ketemu Allah di surga pasti. Kedengeran? Tuh. Ketemu Allah di surga. Dan ketemu Allah itu sebesar-besarnya karunia dan nikmat yang diberikan Allah pada manusia. Masuk surga nikmat, lebih nikmat ketemu yang punya surga dong. Jadi kita mesti punya target nih. Nah, kalau dalam tasawuf tuh targetnya apa nih? Targetnya liqa'ullah, berjumpa dengan Allah. Kalau pengen berjumpa dengan Allah, ya diajarin sama Allah. Surat Kahfi, karena kalau Jumat dibaca kan ayat terakhir, tuh. Ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbi hada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah memperbanyak amal soleh dan jangan sekali-kali syirik. Nah, berdasarkan ayat itu, ketemu Allah bukan ilusi, bukan khayalan, pasti. Tuh, makanya kita mesti punya target. Diam aja. Baru dengar ngaji pakai target-targetan. Nggak apa-apa, orang itu mesti punya tujuan dong.
Saya mau ke sono no. Karena saya mau ke sono, saya mesti lewati nih tahapan-tahapan ini nih, gitu. Jelas ya? Nih, berjumpa dengan Allah, gitu. Nah, untuk bisa berjumpa dengan Allah, nah diajarin, ya. Ada wiridan. Allati takdiru alaiha, yang engkau mampu katanya mengerjakan taat itu, ya, bikin agenda yang bisa kita kerjain, yang kita mampu. Wa tahtaro katanya afdalaha, dan engkau memilih yang paling utama. Jadi kalau disuruh milih, apa pilih yang paling utama, gitu. Jadi orang Islam itu selalu orientasi keunggulan, unggul. Kedengeran nggak? Unggul, jangan nggak unggul, harus unggul. Afdol, tuh ahsan, tuh. Itu kan ngajar unggul itu. Jadi kalau ngikutin Quran, ngikutin Nabi, maju orang Islam. Kalau nggak maju bukan salah Islamnya, orangnya. Kedengeran nggak nih? Jangan marah ya. Iya, kalau ngikutin ajaran agama pasti maju, Pak. Progresif, dia berkembang tuh, gitu. Tuh, ada sesuatu yang mau dicapai, gitu. Wa tata'ammalat katanya tahiyat asbabiha. Dan memikirkan ta'ammal, memikirkan persiapan sebab-sebab taat itu katanya. Litastaghila biha, supaya engkau dapat mengerjakan dengan taat itu. Wala tada'anka atafakkur, dan janganlah engkau meninggalkan dari diri engkau katanya fikur bil ajal, katanya bertafakur tentang dekatnya ajal. Kedengeran nggak? Boleh mikirin, kalau saya nanti malam mesti menghadap Allah, persiapan apa yang mesti siapin? Mungkin nggak? Takut amat nyautinnya. Mungkin aja, kita nggak tahu kan kapan malaikat datang. Tahu-tahu jol aja. Apa jol? Tahu-tahu datang dia. Gimana? Mesti siap. Siap nggak siap mesti siap. Gitu. Makanya diajarin sama Nabi. Kata Nabi, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun da'in, dan seterusnya. Di sini ada 10 kali ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. In mata lailan mata alal iman, kalau malamnya dia meninggal dalam keadaan iman. Makanya kalau habis maghrib jangan langsung pulang, zikir dulu. Tuh, kedengeran? Tuh baca 10 kali. Salam kanan, salam kiri, istighfar 3 kali. Ini dia baca. Tuh. Kata Nabi, siapa membaca kalimat tauhid itu 10 kali ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, in mata naharan mata alal iman. Kalau siangnya dia meninggal dalam keadaan iman. Tuh. Jangan bilang saya masih muda, masih lama. Oh, belum tentu. Kedengeran nggak tuh? Benar. Ada mahasiswa saya 21 tahun meninggal, lagi bikin skripsi meninggal. Ada jemaah saya 93 di Tomang no. Betul. Saya kalau ngajar ahad itu bapak itu datang tuh 93 umurnya. Masih mondar mandir aja. Emang belum ajal. Jadi kalau gitu gimana? Malaikat datang nggak kenal umur dia, muda tua datang aja dia. Kalau emang udah mesti waktunya, kalau gitu mesti siap dong. Setuju nggak? Tuh katanya. Coba dong pikirin jika ajal tiba. Wahululil maut al-qati' katanya, dan datangnya kematian yang akan memutuskan cita-cita lil amal. Kalau datang kematian udah nggak kepengen apa-apa udah. Kalau malaikat mau datang kita udah nggak kepengen jadi ini, pengen enggak, udah nggak punya keinginan udah. Malaikat datang no. Bukhurujil amr
dan keluarnya urusan anil ikhtiar dari ikhtiar. Udah nggak bisa usaha lagi kalau malaikat datang udah. Wa husulil hasrah, dan hasilnya kesedihan, sedih dong. Sedihnya gimana? Nggak siap tuh. Jadi hidup ini mesti siap. Wa nadamah, keprihatinan, penyesalan katanya. Bitul ikhtirar, disebabkan lamanya tertipu. Ya Allah, jangan sampai tertipu hidup. Kedengeran nggak Ibu? Diam aja. Iya, kadang-kadang kita nggak sadar tuh tertipu nih. Mana tertipunya? Baca WA 4 jam setengah. Banyak kan 4 jam setengah sehari. Itu survei itu Pak. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu, 4 jam setengah per hari. Coba. Kalau dipakai ibadah berapa banyak tuh pahalanya? Emang nggak boleh Pak Ustadz lihat WA? Boleh. Cuma jangan antar-anteran. Dari pagi sampai sore ngutruk aja megangin HP. Tuh. Ya. Kedengeran? Nanti menyesal. Kenapa nggak ada prestasi? Tuh. Wal yakun katanya, dan mesti ada di antara bacaan min tasbihatika, tasbih-tasbihmu, wa adzkarika asyru kalimatin. Ya, 10 kalimat ini ya. Jadi mesti ada 10 kalimat nih lalu kita zikir katanya gitu. Satu katanya ihdahunna, salah satu dari 10 kalimat itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Bisa kan? Baca tuh gitu. Pertanyaannya berapa kali gitu. Bapak mesti hitung, ibu mesti hitung ya. Kalau habis subuh jam berapa? 4.45 ya, bisa kan gitu kan? 4.45. Isyraq jam berapa? Jam 6 kan? 4.45 sampai jam 6 bisa dihitung. Makanya disuruh turatib ya, diatur 4.45 katakanlah sampai jam 5. Ini sholatnya nih subuhnya ada nggak 15 menit? Nabi Muhammad kalau sholat subuh itu dalam hadis Bukhari dikatakan baca Quran minimal 60 ayat, kadang 100. Kedengeran ya? Kadang Nabi itu kalau sholat subuh, rakaat pertama Nabi baca Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Sahabat ngedengerin tuh dengan tekun, menikmati bacaan imamnya tuh Rasulullah tuh katanya. Kenapa asyik? Gitu. Katakanlah 15 menit. Nah, dari jam 5 sampai jam 6, kan 1 jam nih. Bapak mesti isi dengan 10 zikir. Bisa dihitung dong. Kalau kalimat pertama kalimat tauhid tipe A, katakanlah 100 kali, bagus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga yang dibaca kalau Bapak wukuf di Arafah. Duh, kalau gitu kalimat tauhid la ilaha wahdahu la syarika lahu itu penting sehingga dibaca ketika orang wukuf di Arafah tuh 100 kali. Tuh. Kenapa 100 kali? Meniru Rasulullah tuh. Jelas? Udah belum? Belum? Nih. Sekarang diuji 100 kali itu berapa menit? Gitu. Katakanlah 10 menit, kan gitu kan? Nah, kalau 1 jam ini kan 60 menit. 60 dibagi 10 zikir
Dia diusahakan 1 kali zikir 6 menit. Tuh. Kalau 6 menit, 100 kali zikir, kalimat tauhid mungkin nggak keburu. Dipendekin dong, gitu. Bisa Pak, 50 misalnya, gitu. Kan selama ini kan menjadi teka-teki. Nabi kalau habis subuh, itu baru berhenti zikir ketika sholat isyraq. Ngapain aja Nabi? Ini dia jawabannya. Nih baca jawabannya. Tuh, 10 kalimat zikir katanya gitu. Ats-tsaniyah, yang kedua katanya. La ilallah al-malikul haqqul mubin. Tuh, kalimat tauhid tipe kedua. Tipe B. Di mana bedanya? Sama, kalimat tauhid sama. Cuman kalau kalimat tauhid yang kedua ini ingin menjelaskan Allah itu diposisikan sebagai 3 posisi. Al-Malik sebagai penguasa, sebagai raja. Al-Haqqu yang maha benar. Al-Mubin yang maha nyata. Tuh, jelas? Ats-tsalitsah katanya. Kalimat tauhid yang ketiga, la ilallah al-wahidul qahar. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, al-wahid yang esa, al-qahar yang maha kuasa. Tuh. Jadi kalau yang pertama ini, yang ketiga Allah maha kuasa. Ada maunya nih, ada maksudnya. Kalau tahu Allah Maha Kuasa, yang pantas manusia itu tunduk sama Allah. Setuju nggak? Udah pantas tuh. Jadi kalau kita tunduk sama Allah, cocok. Cocok dengan akal sehat, cocok dengan Quran, cocok dengan hadis. Tuh, itu. Wirid yang keempat katanya. Nah, sebelum lanjut, siapa Allah yang Al-Wahid Al-Qahar itu? Rabbus samawati wal ard. Katanya pencipta langit dan bumi. Wa ma bainahuma, serta isi di antara keduanya, katanya. Al-Azizul Ghaffar yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Nah, di sini ada unsur harapan gitu. Allah memang maha perkasa, tapi dia pengampun loh, gitu. Kita boleh berharap kepada Allah, ya kekurangan, kekeliruan, minta kepada Allah supaya diampuni gitu. Ar-Rabi'ah. Nah, baru ini beda nih, setelah 3 kali kalimat tauhid baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, baru yang keempat isinya tasbih. Tuh. Zikir yang keempat 4 ya, dianggap satunya ulang. Tasbih lengkap, tasbih yang lengkap. Emang ada yang tidak lengkap? Ada. Subhanallah itu tasbih yang biasa. Kalau ini enggak nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula, 3 sekaligus, 5 malah sekaligus. Bagus banget. Lengkap dia. Al-khamisah, yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, katanya. Subuhun, maha suci Allah, kudusun, yang disucikan, rabbul malaikah, pencipta para malaikat, ar-ruh, dan pencipta malaikat Jibril. Tuh. A, B, C, D, E karangan. Allah itu maha suci dan pencipta malaikat.
termasuk Jibril. Kenapa baca begini? Mengapresiasi, menghargai Allah gitu. Malaikat yang begitu banyak, penciptanya Allah tuh. As-sadisah katanya, zikir yang kelima, wirid yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu. Tasbih berupa tasbih dan tahmid, A, B, C, D, E, F gitu. Tasbih plus tahmid. Kenapa kita tasbih pada Allah? Kita mensucikan asma Allah, betul. Mensucikan segala yang terkait dengan Allah, katanya. Kenapa mesti disucikan? Gitu. Kadang, mohon maaf ya, kita kadang-kadang suka tidak pas dalam memahami Allah tuh, gitu. Contoh, ada orang bilang, saya heran katanya, tiap hari baca doa nggak dikabul-kabulin. Ada nggak begitu? Maido Allah dia. Tuh Maido. Minta nggak dikabul-kabul sampai double mulut katanya. Nah, yang begini nih tidak mengapresiasi Allah. Padahal Allah bisa diyakini sudah dikabulkan doa itu. Karena menurut hadis Sahih Muslim, doa itu dikabulkan dalam salah satu dari 3 cara. Ada orang mintanya sekarang dikabulkan sekarang, kontan, cash ya, sekarang. Tuh. Ada orang mintanya sekarang dikabulkan nanti di akhirat. Tuh. Siti Khadijah, duduk aja di depan rumah, kelihatan termenung gitu, disamperin sama Nabi. Apakah engkau sedang melamunkan hartamu yang habis karena berjuang membela agama Allah? Qalat na'am, benar ya Rasul katanya. Apakah engkau mau saya minta kepada Allah semua Allah kembalikan? Bisa katanya. Tapi kamu nggak dapat apa-apa di akhirat. Gitu. Atau kamu menerima kenyataan sekarang, nanti kamu dapat yang sangat banyak dan tidak terhingga di akhirat katanya. Kata Siti Khadijah, saya pilih yang kedua aja Rasul. Nanti aja di akhirat. Tuh. Jadi orang macam Siti Khadijah dibalas oleh Allah doanya itu nanti di akhirat. Nah orang macam Siti Khadijah termasuk falahum ajrun ghairu mamnun. Tuh. Jadi ada orang amalnya sekarang, doanya sekarang dikabulkan nanti di akhirat. Tuh. Kedengeran? Ada orang mintanya sekarang dikabulkan sekarang tapi diganti. Tuh. Mintanya A dikasihnya B. Kenapa dikasih B? Apa Allah tidak bijaksana? Oh bukan, yang cocok buat orang itu B bukan A. Misal nih, si Ahmad, katakanlah Ahmad ya, sudah ditetapkan dalam qadha-nya hari Sabtu tanggal 15 ya besok. 15 Juli jam 7 pagi di Senggol Bajai no. Di jalan apa tuh? Pengumben, pas Pengumben. Di Senggol Bajai jam 7. Udah ditetapkan oleh Allah qadha-nya tuh gitu. 6:30 dia keluar dari rumahnya sini jalan gitu, mau ke sono tuh. Sampai di depan masjid ketemu jamaah. Semalam ngaji nggak? Ngaji katanya. Belajar apa? Biasa, kitab Bidayatul Hidayah. Bicara terus, ngomong macam-macam soal pengajian. Isinya apa aja tuh diceritain. Pas lagi ngeritain pengajian, jam 7 masih di situ dia. Bajanya liwat. Paham nggak tuh? Baja yang menabrak liwat dia. Gitu. Itu juga termasuk doa dikabulkan. Diam aja. Bagaimana doa dikabulkan? Boleh jadi dia, si orang itu, si apa tadi Ahmad, si Mamat, subuhnya pagi, besok pagi subuh, dia baca doa dia. Antara qobliyah subuh dan nunggu qomat, baca doa dia seperti diajarkan Nabi.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Mintanya 3. Ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rizki yang baik. Oh, dia minta rizki, Allah terima, Allah kasih rezeki. Tapi bukan dalam bentuk uang, diselamatkan dari tabrak bajai. Rezeki juga tuh, diam aja. Sekarang pilih, dapat duit 2 juta, kaki patah. Atau nggak dapat duit tapi selamat, mendingan selamat dong. Diam aja. Tuh kadang-kadang doa dikabulkan dalam bentuk itu, kita nggak sadar. Kita kalau doa maunya jreng aja, ada wujudnya. Gitu. Hadis Sahih Muslim tuh, paham nggak tuh? Gitu. Jadi doa aja jalan terus, gitu. Ya. Ini misalnya nih, kalau awal tahun gitu, atau akhir tahun, umat Islam di Jakarta dan banyak tempat itu suka baca doa awal tahun, ada nggak? Ada orang bid'ah lu baca-baca begitu, ada nggak begitu ya? Nggak ada hadisnya tuh, gitu. Kenapa baca-baca begitu? Oh, dia lupa. Kalau orang belajar ilmu tauhid, kitab Jauharatut Tauhid yang hijau kemarin tuh minggu lalu, Allah punya sifat kudrat, masih ingat nggak? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat. Nah, sifat kudrat ini gitu, kuasa Allah itu terkait dengan yang mungkin. Yang mungkin ada 8. Ta'aluk dengan yang 8 macam itu. Salah satunya adalah Allah bisa menghapuskan apa yang sudah Allah tetapkan, yang akan terjadi di masa depan. Tuh. Bisa Allah hapus. Tuh. Kok bisa? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Allah kudrat, dia berkuasa dia. Makanya doa di awal tahun atau di akhir tahun, ya Allah, in kana, jika seandainya amal saya di tahun yang akan datang ini engkau tetapkan buruk, aku minta dihapus ya Allah, ganti yang baik. Bukan bid'ah. Tuh, kedengeran nggak tuh? Maaf ya Pak, ngaji cetek langsung yang bid'ah aja dia. Tuh. Jadi kalau gitu gimana? Jangan gampang-gampang membid'ahkan orang. Uji dulu, ada apa nih? Kenapa nih? Gitu. Ada nggak alasan dalil-dalilnya, alasan ilmunya ada nggak? Gitu. Paham nggak tuh? Bagus. Soal doanya dikabul nggak, itu urusan Allah. Kita ikhtiar tetap wajib. Jelas? Diam aja. Tausiah saya jangan gampang-gampang. Ada dalilnya nggak tuh? Baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ada nggak hadisnya Nabi nggak gitu? Ini ngomong begini sombong. Dengeran nggak tuh? Dia nggak tahu maknanya, nggak tahu isinya, gitu. Isinya kalau dipahami, oh bagus banget. Kedengeran nggak? Takut amat nyautinnya. Bagus Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami mohon kepada keselamatan dalam beragama. Wafiatan fil jasad, berikanlah kami sehat dalam jasad kami. Bagus nggak? Selamat pesehat itu. Wafiatan fil jasad wa ziyadatan, tambahkan ilmu kami ya Allah. Tuh. Apa lagi? Babarakatan fil rizki, ya Allah berikan rizki kami berkah. Bagus. Apa lagi? Wa taubatan qoblal maut, ya Allah berikan kami taubat sebelum datangnya kematian. Bagus dong. Kalau sudah nyawa sudah di sini baru tobat udah nggak aci. Apa nggak tekaci ya? Nggak ada guna. Taubat sebelum mati itu. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan, ya Allah berikanlah kami rahmatmu ya Allah ketika roh dicabut. Mudahkanlah. Bagus. Kedengeran? Wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan, ya Allah ampunilah ya Allah setelah engkau cabut umur saya. Gitu. Jangan kau biarkan berdosa. Bagus dong.
Apalagi? Allahumma hawin. Bagus lagi. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi kematian sekarat. Bapak baca kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Orang kalau lagi sekarat, ya Allah, jangan dianggap enteng tuh. Sekarat bisa panjang, bisa pendek, bisa singkat. Tuh. Yang singkat tiba-tiba meninggal, ada kan? Ada, banyak. Ada jemaah saya itu di sana, subuh-subuh berangkat, seger buger gitu, ke masjid sholat subuh berjamaah, habis subuh baca Allah manta salam kan, terus nyandar di tiang, terkulai meninggal. Padahal olahragawan tuh meninggal, emang udah ajal. Bisa tangkap nggak? Gitu. Jadi bisa juga panjang. Pernah dengar Moshe Dayan? Lupa kali. Moshe Dayan itu orang Israel. 8 tahun dia sekarat. 8 tahun nggak mati-mati. Coba, kayak apa tuh rekosonya? Sengsaranya 8 tahun, waduh, gitu. Ada yang 12 hari koma, gitu. Sekarat tuh. Itu sebabnya ada. Ya. Kata Rasulullah, khairul maut fuj'ah. Sebaik-baik kematian kalau mendadak. Kalau mendadak, dia nggak merasakan derita, gitu. Keluarganya nggak siap. Kedengeran itu. Buat dia sih oke yang meninggal mendadak. Keluarganya nggak siap. Tuh. Kedengeran? Jadi kalau gitu bagus Pak, baca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkanlah kami ketika menghadapi sekarat. Apa itu sekarat? Sekarat itu mabuk sebelum datangnya kematian. Sukar, dari kata sakarat. Orang mabuk itu kan antara sadar nggak sadar dia. Nah menjelang mati itu ada fase yang paling kritis nih. Nih kalau misalnya nih, ini naza dicabut, ini fase sekarat nih. Tuh. Ini pasca dicabut, gitu. Ini kritis banget nih. Ini sekarat nih. Bapak kalau lagi sekarat, mudah-mudahan jangan besok ya. Orang kalau lagi sekarat itu dia sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Bapak baca kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Syekh Abdul Somad mengatakan orang ketika sekarat dia sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia didatangi oleh syaitan dua, wujudnya persis seperti bapak dan ibunya, persis. Ngomongnya, tampilannya persis. Si bapaknya bilang, nah kalau kamu anak yang soleh ikut bapak, anak jadi Yahudi. Coba bagaimana jawab? Gue dijawab nggak cocok dengan iman. Nggak dijawab, bapaknya yang ngajak. Noleh lagi, ibunya ngomong, kalau kamu anak yang soleh ikut ibu nak jadi Nasrani. Susah lagi nyautinnya. Coba gimana coba? Gitu. Nah pada kondisi seperti itu, di mana orang sedang dalam kritis yang sangat, disitulah perlunya kalimat La ilaha tuh. Kalau kita sudah biasa, tadi maghrib baca La ilaha illallah, subuh La ilaha illallah, begitu digoda oleh syaitan, kita bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasul, selamat dia. Itu maksudnya. Kedengeran nggak tuh? Jangan bitah-bitah aja. Ini kemakan. Gue nggak ngaji lagi ke Al-Kausar katanya. Bitah semua Al-Kausar, gitu bilang. Paham nggak tuh, Bu? Coba lihat, teliti dulu dong. Kenapa begitu? Nih mahalnya nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, itu mahal jadinya. Jelas? Bapak tahu orang meninggal, Bu? Ngaji meninggal nggak enak ya. Tapi kadang-kadang perlu juga. Gitu.
Kalau nggak dikasih tahu bapak nggak siap. Iya, karena nggak punya pengalaman, nggak punya memori sini. Tahu Nabi Musa? Nabi Musa waktu dicabut ruhnya, cabut gitu, dibawa oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah. Allah tanya, Musa, bagaimana rasanya mati? Padahal Allah sudah tahu. Kata Nabi Musa, ya Rab, innal maut syadid. Ya Allah, katanya, mati sakit beeng. Tahu sakit beeng apa enggak? Sakit banget ya Allah, kata gitu. Coba tuh Nabi Musa ditanya, kayak apa sakitnya mati? Seperti orang dikuliti. Tuh dikuliti. Kayak kambing kemarin. Kuliti, sudah nggak ada kulitnya ditempelin besi panas. Kayak apa tuh? Suwakit. Kalau sakit biasa suwakit. Paham nggak tuh? Coba. Di situ pentingnya tuh. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut gitu. Jelas nggak? Jadi nggak selalu mesti ada contohnya nggak Nabi. Tuh. Kalau ikut semua contohnya Nabi, kalau bapak ngikut gitu semua, sholat tahajud wajib tuh. Bonyok-bonyok ente. Iya. Sholat tahajud buat Nabi wajib. Kata Nabi, sholatul lail wajibun alayya wa sunnatul lakum. Sholat malam itu wajib buat saya, sunnah buat kamu. Untung ada Nabi bilang begitu. Kalau wajib buat Nabi, wajib buat kita, ente mesti jangan sholat tahajud subuh aja telat. Jadi jangan. Ada contohnya enggak? Kalau ada contohnya gitu. Jelas? As-sabi'ah katanya. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa asalu taubah wal maghfirah. Yang ketujuh ini minta ampun. A, B, C, D, E, F, G ya. Memohon ampunan. Pertanyaannya, ada dalilnya enggak istighfar minta ampun? Ada dong. Bapak baca dalam kitab Riyadhus Shalihin yang gampang. Ada hadis sahih. Wallahi demi Allah, innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Demi Allah, sesungguhnya saya mohon ampun pada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Apa artinya? Nabi Muhammad maksum, innocent, nggak ada dosanya. Itu istighfar 100 kali sehari. Bagaimana kita yang nggak maksum? Tuh ngajarin tuh. Kalau Nabi aja istighfar 100 kali, kita mesti lebih banyak. Kenapa? Potensi peluang untuk berbuat dosa makin gede zaman sekarang. Diam aja. Dulu orang kalau nonton bioskop mesti pergi ke Megaria, ya kan? Sekarang nggak usah pergi jauh. Kalau dulu ke 21. Sekarang apa? Di rumah ada bioskop, home theater. Jangan di rumah, di handphone ada bioskop. Jadi peluang berbuat dosa makin besar. Tuh. Artinya istighfar makin penting nih. Tuh, mohon ampun makin penting. Jelas? Ini 7 aja udah bagus deh. Kalau 10 nggak pulang-pulang ntar bapak. 7 aja udah repot, katanya. Apalagi 10. Artinya apa? Nabi itu nggak nganggur gitu loh. Habis subuh itu sampai isyraq itu nggak nganggur. Ada zikirnya, ada wiridannya gitu. Amin ya. Ya Robbal. Kalau kepengen persis, ya dipoto aja kitabnya, gitu. Ntar baca. Alhamdulillah. Sampai yang ke-8 ya. Ada yang belum jelas?
Ya, ini yang dikerjain Nabi kalau subuh. Nanti maghrib lain lagi, Pak. Nanti Bapak di sini ada Pak semuanya, Pak. Nanti habis ini nih adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab yang bagus dilakukan antara terbit matahari habis isyraq tuh sampai gelincir matahari. Apa aja yang bagus dikerjain tuh. Jadi 24 jam bagus nih kitab. Jadi nggak ada nganggurnya kita. Ada yang dikerjain gitu loh. Ada panduan gitu. Kenapa? Punya ilmu. Malam Sabtu ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu, Pak. Ngapain aja nih, mana udah pensiun. Ngapain aja. Kalau kita tahu begini kan tahu, oh habis ini gitu. Jadi ada arahan tuh, ada panduan tuh. Jelas nggak ada nganggurnya orang Islam. Orang Islam baru nganggur kalau istirahat nanti dikubur. Senang-senang baru di akhirat. Tuh. Makanya kubur itu waj'al, ya Allah jadikanlah kuburku rohatan li min kulli syarr, tempat aku istirahat. Tuh. Makanya orang barat nulis kan kalau dikubur RIP. Ada kan? Diam aja. Tuh gitu. Istirahat katanya dalam damai gitu. Emang tempat istirahat di sono. Kalau kepengen kubur tempat istirahat dari sekarang dong disiapin kuburannya. Bukan pakai beton yang bagus, bukan, dengan amal soleh. Jelas? Gitu. Amin. Ya Rabbal. Nanti ada Pak, habis maghrib apa, habis zuhur apa, habis asar apa, mau tidur apa, ada lengkap. Artinya apa? Masih perlu ngaji lagi minggu depan. Bagus Pak, bagus banget gitu ya, sangat penting. Jelas? Ibu mau nanya. Sampai halaman 63 baris kedua dari atas ya. Ya, pensiun itu kan istilah administrasi. Orang pensiun itu menurut istilah administrasi, hukum administrasi negara. Kalau orang sudah pensiun, berarti dia sudah retired, sudah resign, sudah berhenti dari aktivitas penuh, gitu. Nah, setelah pensiun, kadang-kadang masih ada yang dikaryakan, masih diminta juga sumbangsinya buat negara. Boleh nggak? Boleh, silakan Pak. Gitu. Maksud saya cerita begini, nggak apa-apa. Sudah pensiun secara resmi, tetapi masih diminta untuk bertugas membangun negara melalui perusahaan atau macam-macam, kerjain aja. Asal niatnya karena Allah jadi ibadah Pak. Gitu. Bapak kerja lagi misalnya setelah pensiun, nggak apa-apa, silakan aja kalau masih merasa kita dipercaya, jalanin. Nah, sebelum berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi ada aktivitas tuh, nggak apa-apa gitu. Nah, Bapak bisa ngatur nih kalau masih ditugaskan lagi oleh negara atau perusahaan untuk bekerja lagi setelah pensiun, Bapak bisa ngatur kapan zikirnya, kapan waktu bekerja. Nanti di sini ada antara terbit matahari sampai tenggelam matahari apa aja yang dikerjain. Nah, di situ Bapak bisa bagi. Nah, biasanya Rasulullah membagi waktunya itu dalam sehari semalam dalam 24 jam untuk 3 keperluan. Satu untuk Allah,
Nah, itu dalam bentuk ibadah khosoh, ibadah khusus. Salat malam, tahajud, zikir, doa munajat itu buat Allah. Ada untuk diri sendiri dan keluarga. Ini sifatnya keluarga nih. Misalnya kita perlu usaha dong supaya mendapat penghasilan, bentuk bekerja. Nih dia nih Pak di sini. Dagang, usaha, kerja ini sini gitu. Bapak ngatur, bisa ngatur gitu ya. Yang ketiga untuk masyarakat, ngurus masjid, ngurus majelis taklim, ngurus paguyuban, ngurus arisan. Nabi ngaturnya begitu nih untuk umat nih, umat. Ini untuk sifatnya individual. Ini sifatnya kolegial. Nah yang ini khusus nih. Jadi jangan sholat mulu, ibadah mulu, istri nggak digombeng-gombeng, salah tuh. Paham nggak tuh? Tuh digombeng-gombeng apa enggak? Jangan dianggurin aja, salah juga. Sholat melulu, puasa terus tiap hari, istrinya kelak-kelik aja. Dibilang punya suami, suaminya nggak peduli. Dibilang nggak punya suami, statusnya macam punya suami. Kan ada contohnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Gitu. Abu Darda pedagang besar, gitu ya. Kalau dagang jauh-jauh, gitu. Istrinya dulu kalau dandan rapih, gitu. Nah, ketika sekali tempo Salman nih saudaranya Abu Darda datang ke rumah istrinya Abu Darda, yang ada cuma istrinya aja. Tuh. Suaminya lagi bisnis sono gitu. Kata Salman, Mbak Yu gitu kira-kira. Ya. Kak katanya, kok kakak nggak kayak dulu ya, nggak kayak biasanya. Masya Nuki, ada apa dengan kakak dengan Ayu katanya, kok nggak kayak dulu sih? Dulu rapi pakaiannya, sekarang kok gini lecek aja. Tahu lecek apa enggak? Kata Kusut, kata istrinya Abu Darda, aku kalai selalu hajatun fid dunya. No, abang kamu tuh katanya, udah nggak pengen lagi sama dunia. Bagaimana maksudnya? Gitu. Bagaimana saya mau dandan? Kalau malam tahajud dia, semalaman gitu. Kalau siang puasa sunnah tiap hari. Kalau Senin Kemis mendingan tiap hari puasa sunnah. Buat apa dandan? Percuma, dia nggak peduli sama saya. Pas lagi ngomong begitu pulang suaminya. Tuh. Kata suaminya, sediakan makan siang. Gitu. Kata si tamu, saya nggak mau makan siang di rumah kakak nih katanya, rumah abang. Katanya, kalau abang nggak makan sama saya, katanya. Karena dia tahu lagi puasa. Karena menghormat tamu jauh nih Salman nih orang jauh, tinggalnya jauh. Dia buka puasa, makan bareng-bareng. Gitu. Si Abu Darda ini tuan rumah, makan sama-sama. Karena udah lama nggak ketemu, ngomong macam-macam, ngobrol biasa kan saudara. Kalau lama nggak ketemu kan ngomong macam-macam, pengalaman macam-macam. Pas malam kata si tuan rumah, jangan pergi ya, nginep sini. Nggak, saya nggak mau nginep di rumah abang katanya. Kalau abang nggak tidur sama istri abang, paham dong? Dia tahu karena kalau abangnya Abu Darda ini nggak pernah tidur sama istrinya. Karena menghormat tamu, supaya tamunya mau nginep di rumahnya, malam itu dia tidur sama istrinya. Pagi-pagi subuh, sholat bersama Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi. Tuh. Sholat sama Nabi, dia jadi makmum, Nabi jadi imam. Tuh. Udah selesai sholat, selesai zikir, Abu Darda nyamperin, ya Rasul, gara-gara dia nih, Salman, saya kemarin nggak puasa, saya batalin siang-siang. Gara-gara dia semalam saya nggak tahajud. Kata Nabi, kamu semalam pengantenan? Iya ya Rasul. Bener no Salman. Maksudnya saudara kamu bener, kamu keliwatan.
Paham gak tuh? Punya istri nggak digomeng-gomeng. Maksudnya nih bagi 3 nih Pak, gitu ya, seimbang. Ada waktunya dengan istri, ada waktu dengan Allah, ada waktu dengan umat, dengan masyarakat, gitu. Equilibrium, gitu. Jelas? Cukup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.